Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasni. Perkenalkan, nama saya Fardilatika. Perkenalkan, nama saya Diko Saputra. Perkenalkan, nama saya Adam Malik. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu peta konsep mengenai materi otot manusia. Yang pertama yaitu pengertian dan klasifikasi otot manusia. Otot merupakan sebuah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif terhadap tulang yang dilekatinya. Saat kita sedang berkegiatan, otot akan mengecil. Hal ini bisa disebut dengan kontraksi. Dan saat kita sedang beristirahat, otot akan kembali ke bentuk semula. Dan hal ini bisa disebut dengan relaksasi. Otot terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita mulai dari otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja secara tidak sadar dan terdapat di hampir seluruh bagian tubuh manusia. Otot polos memiliki ciri-ciri berbentuk seperti gelondong dan mempunyai ujung yang runcing. Otot polos dapat dijumpai pada kandung kemih, ginjal, rahim, saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu otot lurik atau rangka. Otot lurik atau rangka adalah otot yang melekat pada rangka tubuh manusia dan membangun hampir seluruh jaringan otot pada manusia. Otot lurik atau rangka mempunyai ciri-ciri berbentuk silinder dan mempunyai inti yang banyak. Otot lurik atau rangka bisa ditemukan pada lengan, pipi, kaki, dan lain sebagainya. Ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot yang merupakan penyusun dinding jantung. Otot jantung berfungsi sebagai pemompa darah ke jantung dan sebaliknya. Otot jantung mempunyai ciri-ciri berbentuk silinder memanjang dan bercabang. Otot ini bisa ditemukan di dinding jantung. Yang kedua yaitu cara kerja otot manusia. Sistem otot pada manusia terdiri dari sekitar 650 otot berbeda-beda yang masing-masing punya jaringan otot berbeda-beda pula. Otot terbentuk dari sel-sel khusus yang kita kenal sebagai serabut otot yang melekat pada tulang atau organ dalam serta pembuluh darah. Fungsi utama otot adalah untuk menciptakan gerak. Cara kerja otot ini adalah dengan memperpendek panjangnya, menarik tendon atau pita elastis kuat dari jaringan ikat, serta untuk menggerakkan tulang-tulang agar menjadi lebih dekat. Bagian-bagian yang berperan dalam sistem kerja otot adalah yang pertama yaitu miofibril. Miofibril adalah sel-sel otot berbentuk silindris panjang yang tersusun atas miosin dan miosin. Yang kedua yaitu sarkomer. Sarkomer adalah unit struktural atau fungsional kecil dari kontraksi otot, terdiri dari pita A, pita I, dan zona H. Yang ketiga yaitu aktin. Aktin adalah filamen tipis penyusun miofibril. Terdapat sisi aktif dan sisi pengikat. Yang keempat yaitu miosin. Miosin adalah filamen tebal penyusun miofibril. Terdapat penonjolan yang disebut kepala miosin. Yang kelima Fungsi otot manusia. Tiap otot dalam tubuh manusia punya fungsi masing-masing. Beberapa fungsi otot manusia: bergerak, bernapas, mencerna makanan, mengatur pembuangan air, membentuk postur tubuh, melihat, membantu peredaran manusia, atur keseimbangan persalinan. Selanjutnya, gangguan pada otot manusia. Gangguan pada otot manusia. Otot juga bisa terjadi gangguan. Apa saja gangguan pada otot manusia? Pertama, hipertrofi. Hipertrofi adalah otot yang berkembang jadi lebih besar. Kedua adalah atrofi. Atrofi adalah otot yang mengecil. Yang ketiga, ditrofi. Ditrofi adalah penurunan fungsi otot karena kelainan genetik. Selanjutnya, tetanus. Tetanus adalah kejang otot. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.